Sobat Penggerak, perkenalkan saya Naili Nurhalidah, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Surakarta. Di video kali ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi sebagai bentuk kegiatan pengumpulan tugas aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yaitu Ibu Dwi Melani SPD, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Langsung saja kita melaksanakan kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Neli. Bagaimana kabarnya, Bu Melani? Alhamdulillah sehat, Bu Neli. Bagaimana? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Oke, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi, Bu Mel. Nah, tujuannya nanti ketika Bu Melani melaksanakan pembelajaran di kelas, Bu Melani bisa lebih siap dan lebih percaya diri dalam menyiapkan pembelajaran nantinya. Nah, untuk kegiatan pra-observasi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan, Bu Mel. Apakah diperbolehkan? Ya, silakan boleh. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Melani saat pelaksanaan pembelajaran nanti apa? Sesuai dengan materi anak-anak, jadi di bab 4 ini adalah kegiatannya nanti mempelajari praktek sholat sunnah, Bu Neli. Jadi kita mengenalkan sholat sunnah itu ada berbagai jenis, ada munfarid dan jamaah. Tapi yang lebih difokuskan dalam hal ini nanti yaitu sholat sunnah gerhana, sholat sunnah istisqa, dan sholat sunnah jenazah, Bu Neli. Baik kan, berarti nanti anak-anak praktik nih, Bu, biar anak-anak lebih paham lagi. Lalu untuk area pengembangan yang ingin dikembangkan dari siswa itu apa, Bu? Yang diharapkan oleh Bu Melani? Harapannya nanti anak-anak bisa praktek sholat yang saya sebutkan tadi, Bu Neli. Anak-anak bisa sholat gerhana saat ada gerhana, anak-anak bisa mempraktekkan sholat istisqa ketika di masyarakat dibutuhkan untuk sholat istisqa, dan yang terakhir sholat jenazah, Bu Neli. Jadi anak-anak biar tahu, biar paham sholat jenazah, dan ketika keluarganya nanti ada yang meninggal dunia, kerabatnya bisa sholat jenazah, seperti itu. Berarti agar anak-anak pun bisa nanti mempraktekkan di luar nih. Lalu untuk model pembelajarannya, Bu Mel, agar anak-anak itu lebih paham tentang materi itu nanti, model pembelajaran yang akan Bu Melani gunakan itu apa? Model pembelajarannya kontekstual, Bu. Jadi lebih banyak prakteknya nanti. Banyak prakteknya daripada teori. Lalu untuk strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajarannya itu nanti apa, Bu Mel? Strategi yang Bu Melani gunakan? Strateginya nanti diferensiasi konten sebenarnya. Jadi nanti ada video dan teks. Jadi anak-anak, kalau video nanti saya menyiapkan video lalu bisa dilihat anak-anak. Terus yang selanjutnya untuk teks nanti anak-anak bisa mempraktekkan langsung sesuai dengan teks bacaan sholat sunnah itu. Jadi ada diferensiasi konten berupa video dan teks. Nanti yang video anak-anak melihat video yang kemudian disiapkan. Untuk teksnya setelah anak-anak membaca teks lalu mempraktekkan. Tunggu. Lalu untuk penilaiannya nanti seperti apa, Bu? Untuk penilaiannya, praktek anak-anak nanti saya nilai bacaannya sudah sesuai atau belum, gerakannya sudah sesuai dengan ketentuan sholat-sholat tadi atau belum. Jadi kalau bacaan itu udah hafal atau belum gitu ya, Bu? Apa ada yang belum hafal atau belum sesuai gitu ya, Bu? Baik, Bu. Lalu untuk sasaran kelasnya nanti di kelas berapa, Bu? Nanti insya Allah di kelas 8C. Kelas 8C, harinya? Hari Selasa. Oh, hari Selasa. Jam keberapa, Bu? Jam ke-23, Bu Meli. Jam ke-23. Baik, Bu Mel, mungkin untuk kegiatan pra-observasi kali ini hanya itu saja. Di sini saya ingin agar Bu Melani lebih siap lagi ketika pembelajaran, dan saya juga tahu apa yang ingin Bu Melani lakukan di kelas dan arahnya itu seperti apa, tujuannya apa, model pembelajaran yang digunakan apa, serta strategi yang Bu Melani gunakan.
Mungkin itu Bu Melani dari saya. Untuk kegiatan praobservasinya sudah selesai. Terima kasih. Baik teman-teman, itu tadi kegiatan praobservasi yang telah saya lakukan dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Dwi Melani. Untuk selanjutnya kita akan melakukan kegiatan observasi pada hari Selasa. Mari bergerak bersama guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tidak masuk? Mari. Satu saja. Arena. Sebelum kita mulai, biar tambah semangat, kita tepuk tubuh dulu yuk. Tepuk tubuh. Iya, baca basmalah. Cuci tangan, umur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala ke telinga, terakhir lalu doa. Masih ingat tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk dua, tangannya kemana? Ke atas, ulangi, jadi belum ke atas. Tepuk dua, tepuk dua, tepuk tiga. Oke. Kemarin kita sudah menyelesaikan bab 2. Bab 3. Bab 3 tentang apa? Ya, jujur dan aman. Terakhir kita sekarang masuk bab 4, yaitu bab sholat sunnah. Bunda mau tanya dulu, apa itu pengertian sunnah? Sunnah. Jawab kita tidak wajib. Yang anak jawab, apa itu pengertian sunnah? Tidak wajib. Sunnah itu tidak wajib. Ada lagi? Saya mau menambahkan lagi pengertiannya. Kita sunnah. Kata-kata. Sholat sunnah berarti sholat yang tidak wajib. Kalau dikerjakan dapat pahala enggak? Kalau tidak dikerjakan dapat dosa atau tidak? Sholat sunnah. Tadi kalian sudah mengerjakan sholat sunnah apa? Pagi. Ada yang sebelum sholat juga melaksanakan sholat sunnah hari ini? Sebelum sholat subuh, namanya sholat apa? Kita namanya sholat fajar. Enggak. Ya, langsung pengertian sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakan dulu. Lanjut, macam-macam sholat sunnah ada 3 dibaca Mas Zaki. Macam-macam sholat sunnah itu ada berapa Mas Zaki? Kalian biasanya melakukan sholat jamaah setiap hari di sekolah, namanya sholat apa aja? Sholat Jumat, sholat apa lagi? Sholat duhur, sholat apa lagi? Sholat asar. Jamaah itu berarti bersama sama. Terus yang kedua, munfarid itu sholat yang apa? Ya, sholat yang sendiri.
berapa? Yang belakang? Meter toh 20 tuh. Kalau konvare satu sama 27 pilih mana? Nah nih Mas Bro, 1 sama 27 pilih mana? 27. Oke, mau sholat subuh dewe apa jamaah? Saya sholat diri jamaah. Nah kamu jamaah mana nih? Yang lainnya sendiri lu mana? Aneh-aneh banget ya, anak cowok itu kalau bisa sholatnya di masjid ya, berarti ya. Kalau yang 3 ada sholat yang dilakukan jamaah bisa, munfarid juga bisa ya Mas Beza. Contohnya apa Mas Beza? Jamaah bisa, munfarid bisa. Kira-kira sholat sunat apa? Sholat raweh, jamaah bisa, munfarid juga bisa. Nek kau pilih sendirian atau berjamaah Mas? Kenapa Mas? Dewe, jadi soal dewe ya sholat ya. Oke, kita akan belajar sholat sunnah dunia hadapan tempat sujud. Kita mulai dari takbiratul ihram bersama-sama. Allahu Akbar. Pakai iftitah atau takbiro? Iftitah ya. 1, 2, 3. Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'ada bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataaya kama yunqas sawul abyadu minat danas. Allahumma silni min khataaya bil ma'i wal salji wal barakaah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat Al-Adiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa'azarna bihi naq'a fa'azarna bihi jam'a. Innal insana li rabbihi lakanun wa innahu 'ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa usila ma fis sudur. Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir. Terus ruku. Allahu Akbar. Tadi ruku. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim. Sampai sini mantap ya. Yang sudah dijelaskan tadi seperti 4 rakaat, tapi pelaksanaannya seperti lah. Tuh, gerhana matahari sama gerhana bulan sama atau tidak pelaksanaannya? Sama. Yang membedakan ya niatnya dan waktunya. Ada pertanyaan sebelum mulai lanjutkan? Enggak.
Mbak, yang tadi mau itu dalam. Yang itu tadi. Tulis lawan dari matematika 3 jam. Ya, selanjutnya yang tulis judulnya kita akan bahas di pertemuan besok, oke? Setelah ini kita akan bahas soal yang kemarin. Habis ini gimana dikasih waktu yang pilihan bendanya kemarin belum ada keterangannya dikasih keterangan semua. Kalau nggak ada keterangannya nanti nggak ada nilai. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama guru penggerak menebar manfaat bagi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Naili Nurhalidah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Surakarta. Pada video kali ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi setelah kemarin saya melakukan kegiatan observasi pada pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya yaitu Ibu Dwi Melani. Langsung saja kita melaksanakan kegiatan pasca observasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Melani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, Bu. Jadi pada kegiatan hari ini saya akan melakukan kegiatan pasca observasi Bu Melani setelah kemarin saya melakukan kegiatan observasi di kelas Bu Mel. Nah, sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan Bu Mel, apakah diperbolehkan? Silakan Bu. Baik, untuk yang pertama saya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Melani kemarin ketika ada orang yang ikut dalam pembelajaran Bu Mel, maksudnya supervisor dalam pembelajaran Bu Melani kemarin. Perasaan saya sejujurnya seperti kurang nyaman gitu, kaget seperti itu kan. Biasanya kan kita kan sendiri gitu gitu. Tapi yang namanya tugas gitu. Tapi alhamdulillah jadi kayak diawasi gitu kan. Jadi akhirnya dari perannya Bu Neli itu saya bisa melakukan evaluasi di pembelajaran saya. Jadi deg-degan ya Bu ya? Ya. Padahal ya sama aja ya Bu ya? Tetap beda. Tetap beda ya Bu ya? Walaupun supervisornya diam aja di belakang. Lalu mungkin Bu Melani bisa menceritakan proses pembelajaran yang dilakukan kemarin Bu, itu bagaimana? Prosesnya dari awal ya, pembukaan, terus saya absen dulu seperti biasa, terus saya refresh materi yang kemarin yang sudah dapat anak-anak itu materi apa, terus saya mengenalkan materi baru yaitu materi sholat sunnah. Ada sholat sunnah yang kami akan ajarkan yaitu hanya sholat istisqa, sholat gerhana, sama sholat satunya sholat jenazah. Jadi setelah itu kita teori dulu nggih Bu, mengajarkan bagaimana pengertiannya apa, bagaimana langkah-langkahnya, bacaannya seperti itu, baru praktek. Tapi kemarin karena waktunya hanya 1 jam pelajaran nggih Bu Neli, jadi Bu Neli lihat sendiri yang kami praktekkan yaitu sholat gerhana saja. Karena memang ada 3 yang seharusnya kita praktekkan, tapi saat Bu Neli itu hanya praktek sholat gerhana gitu. Terus setelah praktek bersama kemarin saya tutup, di sela-sela pembelajaran ada ice breaking sebentar. Seperti itu gambarannya. Ya.
Jadi kemarin juga saya sudah melihat proses pembelajaran yang Bu Melani lakukan seperti yang sudah Bu Melani terangkan tadi nih Bu. Nah, untuk hambatan dari proses pembelajaran kemarin itu kira-kira apa dari Bu Melani sendiri? Kalau anak-anak itu biasanya yang namanya PAI itu kan banyak materinya, banyak ceramahnya nih Bu. Jadi kalau kita itu nggak ada selingan tepuk-tepuk, kalau saya itu kalau nggak ada lagu-lagu tepuk-tepuk gitu pasti ngantuk. Jadi kalau hambatannya itu di teori. Jadi kalau kebanyakan ceramah, beberapa saya lihat anak itu ngantuk, kepalanya diletakkan di meja, sudah nggak kondusif. Solusinya ya harus saya kasih ice breaking seperti itu. Jadi solusinya hambatannya karena di PAI itu sebenarnya materinya terlalu banyak. Jadi kalau misalkan untuk model pembelajaran selain ceramah itu mungkin nggak nuntut ya Bu, itunya. Karena memang walaupun di belakangnya ada praktek ya Bu, kalau praktek insya Allah kan anak-anak bisa aktif. Tapi kalau ceramah ya namanya anak-anak pasti bosan. Nah, biar tidak bosan itu tadi ya. Jadi pemberian ice breaking itu adalah salah satu untuk mengurangi hambatan yang Bu Melani alami. Nah, selain itu Bu, kemarin jenengan kan waktu kegiatan praobservasi sudah memberitahu saya tentang tujuan pembelajaran dan sebagainya. Kalau menurut Bu Melani, apakah dari pembelajaran kemarin, observasi kemarin itu sudah terlaksana atau belum? Kira-kira menurut Bu Melani, kalau misalkan belum, kira-kira kekurangannya apa? Gitu. Mungkin kekurangan saya kurang kreatif dalam memberikan pembelajaran anak-anak. Bisa saya evaluasi nanti ke depannya, saya mau belajar dari evaluasi itu. Saya kembangkan di bagian PPT-nya, nanti dievaluasinya seperti itu. Mungkin kalau dari catatan saya kemarin, mungkin lebih ke strateginya. Kemarin Bu Mel menyampaikan kalau strategi yang Bu Mel berikan itu diferensiasi konten saja. Nah, mungkin dari situ ada lainnya Bu yang mau lebih digali lagi untuk strateginya selain diferensiasi konten. Itu ya, praktek itu. Ya, praktek itu kan bisa ke produk. Nah, selain praktek terus apalagi mungkin di produknya bisa beda-beda. Kalau menurut Bu Mel apa? Kalau di materi praktek, sejauh yang saya tahu cuma praktek itu Bu. Jadi prakteknya nanti penilaiannya praktek kelompok, pembuatan video sholat jenazah tapi yang kelompok seperti itu. Itu mungkin bisa Bu untuk diferensiasi produknya. Mungkin ada yang sholat sunnah sendiri, mungkin ada yang kelompok, mungkin ada anak yang sukanya sendiri, ada yang kelompok, mungkin itu bisa. Mungkin dari saya cukup Bu Melani, terima kasih atas waktu yang telah diberikan, dan tadi hambatannya sudah disampaikan oleh Bu Melani sendiri, dan tadi juga sudah menemukan solusi dari hambatan itu. Dan mungkin kedepannya di pembelajaran Bu Melani bisa disisipkan speaking biar tidak bosan, terutama untuk materi-materi yang memang banyak ceramahnya. Terima kasih atas waktunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bergerak